Amanda tengah membongkar dan membereskan barang-barang lama di dalam kamarnya. Ia bermaksud menyortir barang tersebut dan memilah serta memisahkan mana yang masih bisa digunakan dan mana yang harus dibuang. Ia tak pernah suka jika ada banyak barang yang bertumpuk, meski itu di dalam lemari sekalipun. Amanda menurunkan benda itu satu persatu. Untuk beberapa saat semua berjalan lancar, hingga kemudian ia oleng dan menyenggol satu kotak. Kotak tersebut pun jatuh dan isinya berserakan di lantai kamar. "Amanda, kenapa?" teriak Arka dari dalam kamar mandi. "Nggak apa-apa," jawab Amanda. Wanita itu pun membereskan barang-barang tersebut. Meski susah payah karena terhalang perut besarnya, Amanda memasukkannya kembali satu persatu ke dalam kotak. Namun kemudian ia tertegun, tatkala matanya memandang sebuah foto lama. Ya, fotonya bersama Nino. Di saat-saat terakhir sebelum Nino pergi meninggalkannya. Dalam foto tersebut, Amanda dan Nino sama-sama mengenakan seragam sekolah SMA mereka. Dan foto tersebut berlatar belakang kota tua, tempat di mana mereka sering bertemu pada waktu itu. Hati Amanda bergemuruh, betapa rindunya ia pada Nino. Setelah belasan tahun tak ada kabar dari cinta pertamanya itu. Amanda menatap foto itu dan mengelusnya, seakan Nino ada di dekatnya. Krik. Pintu kamar mandi terbuka, Arka keluar dari sana. Amanda buru-buru meletakkan foto itu ke laci meja yang ada di samping tempat tidur dan menutupnya dengan buku serta file. Kemudian ia pun mulai membereskan kotak-kotak yang masih ada di lantai. "Masih beres-beres?" tanya Arka seraya melangkah. "Iya, ini mau aku letakin lagi," ujar Amanda dengan wajah gugup. Ia takut sekali jika Arka melihat foto tadi. "Ini sampah semua kan?" tanya Arka seraya memperhatikan tumpukan sampah yang sudah dipilah Amanda. "Iya," jawab Amanda sambil mengangguk. Arka pun membereskan sampah itu dan membuangnya. Kebetulan di kamar mandi tadi, ia sudah berganti pakaian. Amanda kini membersihkan kamarnya dengan menggunakan penghisap debu. Amanda lalu beranjak ke bagian belakang. Ia teringat belum mencuci beberapa peralatan bekas memasak semalam. Arka kembali ke dalam untuk mencari handphonenya, kebetulan ada sebuah notifikasi panggilan yang masuk. Ternyata dari Mbak Arni, orang manajemennya. "Halo Mbak. Arka, coba cek skrip yang gue kasih kemarin ke Elo. Itu ketuker nggak sama yang punya Rio?" "Bentar Mbak, gue cek dulu," ujar Arka. Arka lalu membuka laci meja yang berada di samping tempat tidur. Ia ingat kemarin meletakkan file tersebut di situ. "Ada nggak, Kak?" tanya Mbak Arni. "Bentar Mbak." Arka membolak-balik file tersebut, namun ia pun terdiam. Sebab bukan hanya file tersebut yang tertangkap pandangan matanya, tapi juga sebuah foto. Ia ingat saat tadi keluar dari kamar mandi, ia melihat Amanda buru-buru menutup laci ini. Seperti tengah menyembunyikan sesuatu. "Kak." "Ah iya, Mbak Arni." Arka tersadar dari lamunannya. "Ini atas nama gue kok, Mbak." Lanjutnya lagi. "Oh ya udah, berarti bener ya?" "Iya, Mbak." "Makasih ya, Kak. Sorry ganggu." "Nggak apa-apa Mbak," ujar Arka kemudian. Arka pun menutup sambungan telepon tersebut, kini matanya tertuju kembali ke foto itu. Ia menatap dan mengenali jika yang di dalam foto itu adalah Amanda. Namun ia tidak tahu siapa remaja laki-laki yang ada di sebelahnya. Dan entah mengapa ia ingin membalik foto itu. Zio Nino Andika. Begitu nama yang tertulis di sana. Arka terdiam, tiba-tiba saja hatinya bergemuruh. "Arka!" Amanda berteriak memanggil Arka. Buru-buru Arka meletakkan kembali foto itu ke dalam laci dan menghampiri Amanda. "Kenapa, Manda?" tanya Arka khawatir. Karena takut terjadi apa-apa dengan wanita itu. Dan benar saja, ketika Arka tiba Amanda sudah berada di atas kitchen set. "Manda, ngapain sih? Entar jatuh kamu." "Kecoa, Arka." "Mana?"
Itu, ih. Amanda menunjuk ke suatu sudut sambil bergidik ngeri. Arka pun mengikuti arah telunjuk Amanda. Ya ampun, Manda. Kecoa mati. Ujar Arka mengambil kecoa tersebut. Beneran mati? Iya, ini mati. Arka menyodorkan kecoa tersebut. Jangan macam-macam kamu ya, Arka. Buruan buang, siapa tahu kecoanya akting. Arka tertawa lalu membuang kecoa tersebut ke dalam tong sampah. Tutup, Kak. Buruan. Iya ini ditutup, bawel. Orang udah mati gitu kecoanya. Udah sini kamu turun. Arka membantu Amanda untuk turun dari atas kitchen set. Pelan-pelan. Ujar Arka kemudian. Ia mengangkat tubuh wanita itu hingga kakinya mendarat dengan mulus di lantai. Nggak ada lagi kan kecoanya? Tanya Amanda seraya masih melihat sekitar. Nggak ada, cuma satu. Amanda lalu bernafas lega. Tuh bunyi apa tuh? Amanda mendadak memeluk Arka. Nggak ada Amanda. Hehehe. Amanda nyengir. Sengaja kan kamu mau peluk aku? Emang. Dasar. Parfum kamu enak, Kak. Ujar Amanda seraya mengendus bagian dada suaminya. Jangan mancing. Ujar Arka kemudian. Amanda pun tertawa. Kok kamu tahu maksud aku? Tanya perempuan itu. Udah kebaca, Manda. Kamu pikir selama sama kamu, aku nggak hafal siapa kamu? Jawab Arka. Oh ya, emangnya aku apa? Tanya Amanda lagi. Otak kamu kotor, tahu nggak? Lagi-lagi Amanda tertawa, namun kali ini wanita itu lebih mendekat. Matanya dan mata Arka kini saling bertemu. Perlahan ia pun mendekatkan wajahnya pada wajah Arka. Dengan tangan yang masih menempel dan mengusap di dada suaminya itu. Mereka saling merasakan hangatnya nafas masing-masing, keduanya pun larut dalam buayan. Ciuman itu tak dapat lagi dihindari, Arka tak mungkin bisa menolak godaan wanita yang kini ada di hadapannya itu. Dalam sekejap Amanda sudah bersimpul di bawah, melakukan tugasnya sebagai seorang istri. Amanda. Ujarnya lirih. HMMH. Itulah kata yang terucap dari bibir Arka. Beberapa menit berlalu, Arka menyerah dalam terpaan gairah. Lalu Arka pun menyelesaikan Amanda di sana dalam durasi yang cukup panjang. Haa. Amanda menengadah ke langit-langit ruangan, dengan nafas yang begitu memburu. Keringat mengucur deras membanjiri tubuh keduanya. Semua telah usai, kini mereka terdiam dengan posisi Arka merengkuhnya dari belakang. Arka masih memeluk Amanda dengan erat, ketika bayangan wajah Nino yang ia lihat di foto tadi melintas. Ia bisa memiliki dan menikmati tubuh Amanda kapanpun ia mau. Amanda juga bukan tipikal wanita yang bisa menolak begitu saja, ia juga menyukai kenikmatan ini. Namun bagaimana dengan hati Amanda? Arka tidak pernah tahu apa yang ada di dalam sana. Bagaimana sesungguhnya dirinya di mata wanita itu? Apakah Amanda juga sama memiliki perasaan terhadap dirinya, seperti bagaimana wanita itu menyimpan Nino di dalam hati? Arka. Amanda membuyarkan lamunan Arka. Iya kenapa, Manda? Tanya Arka kemudian. Amanda menoleh dan ia pun menangkap sesuatu yang janggal di wajah Arka. Kamu kenapa, Kak? Mikirin sesuatu? Tanya Amanda curiga. Enggak. Aku cuma lagi menikmati aja. Dusta Arka. Ia pun mencoba tersenyum di hadapan wanita itu. Oh, kirain kamu kenapa? Kalau ada apa-apa bilang ya, Kak. Jangan disimpan sendiri. Arka mengangguk lalu kembali tersenyum. Kan udah gue bilang, Arka. Jangan pakai hati. Doni mengoceh pada Arka, yang baru saja mengungkapkan unek-uneknya mengenai Nino dan masa lalu Amanda. Ia menceritakan hal tersebut pada Doni dan juga Rio. Saat ini mereka tengah berada di kosan Rio. Kalau lo pakai hati, lo yang sakit. Ujar Doni lagi. Arka menghela nafas.
Ia bersandar pada lemari pakaian Rio dan membuang tatapannya jauh ke depan. Gue kalau jadi lo, udah punya mobil sama apartemen kali gue. Ngapain gue mikirin perempuan yang membayar gue? Mending gue kumpulin duitnya, minta ini itu. Ujar Doni panjang lebar. Lo lihat diri lo, Kak. Beberapa bulan lo sama dia, lo nggak kebeli apa-apa. Cuma hutang dan biaya pengobatan orang tua lo aja yang kelar. Harusnya lo minta lebih, mumpung itu cewek masih mengandung anak lo sekarang. Kalau anak lo udah lahir, kelar hidup lo. Kagak bakal dia ngasih lo duit lagi. Iya nggak, Ri? Doni meminta persetujuan Rio, sementara Rio hanya menghisap rokoknya dan tak menjawab. Ia tak mau berpihak pada siapapun di sini, karena hanya akan mengundang perdebatan di antara mereka. Doni mungkin benar dengan pemikiran realistisnya, namun Arka juga tak salah atas perasaan yang ia miliki. Arka adalah orang baik yang terjebak atas kepentingan orang tuanya dan juga kepentingan Amanda. Doni pamit pulang setelah beberapa saat berlalu. Karena ia ada janji bertemu dengan sutradara dari sebuah production house. Kini hanya tinggal Arka dan Rio, yang baru saja selesai menyantap makan siang. Arka tengah mengerjakan tugas di laptopnya, sementara Rio duduk di hadapan pemuda itu. Sorry, Kak. Tadi gue nggak ngomong apa-apa, waktu lo diocehin sama Doni. Rio berkata pada Arka, sementara Arka diam lalu mereguk air putih yang semula ada di sisinya. Gue cuma nggak mau debat sama Doni. Lanjut Rio lagi. Arka mengangguk, lalu menghisap sebatang rokok yang terselip di antara kedua jari tangannya. Menurut gue, nggak ada yang salah di antara lo berdua. Rio menarik nafas dan menatap Arka. Doni bener ngomong kayak gitu, karena nggak ada satupun yang bisa menjamin nasib seseorang. Bisa aja lo dibuang sama Amanda abis ini. Arka masih menghisap rokok dan menghembuskan asapnya hingga memenuhi ruangan. Tapi lo juga nggak salah, karena lo berhak punya perasaan terhadap siapapun. Ujar Rio lagi. Gue nggak berhak menghakimi soal perasaan lo terhadap Amanda, Kak. Mungkin sekarang secara tanpa sadar, lo mulai merasa nyaman sama dia. Gue tahu Amanda orang baik, mungkin karena itulah lo jadi sayang sama dia. Lanjut Rio. Tapi istilahnya, mending lo mikir jahatnya dulu aja. Amanda itu perempuan sukses. Saking dia nggak mau ada urusan sama laki-laki, dia sampai rela buat membayar orang cuma untuk ngasih dia anak. Itu artinya kalaupun dia mau sama seorang laki-laki, udah pasti dia bakal cari yang lebih dari dia. Nggak mungkin dia milih lo, bro. Imbuhnya lagi. Arka menghela nafas, ia menghisap kembali rokoknya dan menjatuhkan pandangan ke bawah. Tak sepatah kata pun yang keluar dari bibir pemuda itu. Gue bukan mendiskreditkan Elo, gue juga sama kok kayak lo. Sama-sama masih berjuang buat hidup. Kita lumayan terkenal, uang kita ada. Tapi itu nggak sebanding dengan apa yang udah Amanda hasilkan di hidupnya. Perempuan yang biasa-biasa aja bisa pindah kalau kita miskin. Rio berhenti sejenak dan menghisap batang rokok. Lo lihat Maureen, berapa kali dia selingkuh cuma karena selingkuhannya lebih tajir dari lo. Apalagi sekelas Amanda, honor kita nggak ada apa-apanya sama penghasilan dia. Gue nggak berhak ngatur perasaan lo ke dia, Kak. Gue cuma nggak mau lo kecewa dan sedih. Lo temen gue, dan lo orang baik. Tapi ya, kalau lo emang pengen memperjuangkan dia, gue bakal dukung lo 100%. Yang pasti lo harus siap, kalau Amanda nolak lo dan bikin lo kecewa. Paham kan maksud gue? Arka mengangguk, setidaknya ia punya pandangan dua arah. Dan ia bisa menentukan, kemana dirinya harus melangkah. Amanda. Kepala divisi penyediaan barang masuk ke ruangan Amanda dengan wajah yang begitu ruwet. Iya Pak Robi, ada apa? Tanya Amanda kemudian. Coba lihat ini. Pak Robi memberitahu sebuah masalah pada Amanda. Dan bagian itu adalah pekerjaan yang ia serahkan pada Rani. Amanda lalu memanggil Rani. Pak Robi meminta pertanggungjawaban atas kesalahan itu, dan Amanda terpaksa memberi teguran keras pada Rani.
Karena perbuatannya membuat perusahaan mengalami kerugian di beberapa sektor. Suasana siang itu sangat tegang. Karena terlalu emosi, Amanda sampai merasakan sakit di bagian perutnya. Hingga memaksa ia harus merebahkan diri di sofa untuk beberapa saat. Beruntung masalah hari itu dapat terselesaikan dengan baik, sehingga Amanda bisa bernafas lega. Amanda lalu keluar dari kantor karena ada jadwal mengajar mahasiswa hari itu. Berhubung lobi depan kantor sangat padat hari itu, Amanda agak berjalan sedikit ke depan untuk menuju mobilnya yang tengah terparkir. Tanpa Amanda sadari jika ia tengah diperhatikan oleh sepasang mata. Mbak. Intan menegur pemilik sepasang mata yang tengah memperhatikan Amanda. Si pemilik mata itu pun terkejut. Ia tak menyangka pengintaiannya ketahuan. Mantan pacarnya Mas Arka, toh? Tanya Intan lagi. Ngapain lo di sini? Tanya Maureen ketus. Di kebalik, mbaknya yang ngapain di sini? Intan memperhatikan Maureen dari atas ke bawah. Mau niat jahat ya, sama Bu Amanda? Intan seperti tahu isi kepala Maureen. Maureen pun menjadi salah tingkah dan tidak nyaman. Saya laporin polisi mau mbak? Ancam Intan. Apaan sih? Maureen lalu berlalu meninggalkan tempat itu. Tak lama kemudian, beberapa orang karyawan menghampiri Intan. Kenapa, Tan? Tanya salah satu dari mereka. Karena bermulut ember, Intan pun tak kuasa untuk tidak menceritakannya. Ia mulai menceritakan dari awal tentang siapa Maureen, hingga kecurigaannya jika Maureen ingin mencelakai Amanda. Hah? Para mahasiswa dan mahasiswi Amanda melongo saat melihat betapa banyaknya wanita itu makan. Mereka kini tengah berada di kantin kampus, karena kelas telah selesai. Serius Mbak Amanda, makan sebanyak ini? Tanya Nadine sambil menelan ludah beberapa kali. Ia tak menyangka Amanda yang dulunya sangat menjaga makan, kini seperti orang kesurupan. Nggak tahu, Nat. Lapar. Jawab Amanda santai. Fahri, Dito, Fiona dan dua lainnya masih menganga memperhatikan Amanda, yang sudah habis 2 piring nasi dan semangkuk soto ayam campur. Ia kini makan gorengan lagi serta minum jus buah. Dit, lo jangan buntingin cewek dulu. Kalau ekonomi lo masih pas-pasan. Ujar Fahri pada Dito. Iye, Ri. Takut gak bisa kasih makan, gue. Timpal Dito sambil tertawa. Emak lo pada juga waktu hamil lo pada nih, pasti begini. Ujar Amanda masih mengunyah gorengan. Ini adalah gorengan yang ketiga. Emang lapar banget ya, Mbak? Tanya Fiona masih memperhatikan. Banget, Vi. Lo kan tahu waktu belum hamil gue susahnya kayak apa kalau makan. Sampai lo pada sering marahin gue. Iya sih, tapi sumpah Mbak Amanda lucu semenjak hamil. Ujar Fahri. Lucu kenapa? Tanya Amanda kemudian. Lucu aja, makannya jadi banyak gitu. Ujar Fahri lagi. Sehari bisa makan berapa kali Mbak? Tanya Dito. Nggak kehitung, Dito. Kalau terasa lapar, ya makan. Lo lihat nggak berat badan gue naik begini? Iya sih, lebih berisi sekarang. Ujar Dito. Mereka pun lanjut berbincang seputar kehamilan Amanda dan juga mengenai pelajaran. Sore itu Arka menyelesaikan kuliahnya dengan tidak begitu baik. Pasalnya bayangan tentang Nino, maupun soal ucapan Doni dan Rio tadi seakan terus terlintas di benak pemuda itu. Arka jadi tak bisa berkonsentrasi dengan baik. Saat ini saja ketika ia sudah berada di dalam mobil, pikirannya masih tertuju pada masalah yang sama. Hingga ia terpaksa menghentikan laju kendaraan tersebut di sebuah jalan. Arka diam, mencoba mengatur nafas dan menetralisir rasa gundah yang melandanya. Sayang. Seorang wanita berlarian, lalu memeluk sesosok laki-laki yang berada di hadapannya. Laki-laki itu memberinya bunga dan si wanita tampak begitu bahagia. Sejenak Arka pun tersenyum, teringat saat ia pernah membelikan Amanda bunga.
Entah mengapa ia ingin melakukannya lagi, ia rindu ekspresi terkejut dan senang dari wajah istrinya itu. Arka pun menoleh, ada sederet penjual bunga di sekitar tempat itu. Ia lalu turun dan membeli satu buket mawar merah. Arka menelpon supir dan menanyakan perihal di mana Amanda. Sang supir menjawab dan mengatakan jika saat ini Amanda ada di kampus, tempat di mana ia mengajar. Arka sengaja tak memberitahu Amanda, karena ia ingin memberikan surprise pada wanita itu. Ia langsung saja menuju ke kampus, tempat di mana kini Amanda sedang berada. Beberapa saat berselang, Amanda bersiap untuk pulang. "Mbak dijemput kan?" tanya Dito pada Amanda. "Iya, ada supir kok di depan." "Hati-hati ya Mbak," ujar Fahri menimpali. Sementara Nadine dan Fiona sudah masuk ke kelas beberapa menit yang lalu, karena mereka masih ada mata kuliah lain. "Iya, makasih ya," ujar Amanda kemudian. Tak lama setelah berpamitan, Amanda pun mulai melangkah. Ia berjalan ke arah depan. Tanpa disadarinya jika Arka sudah datang dan siap memberinya kejutan. Amanda melangkah dengan tenang, Arka tersenyum dari kejauhan. Ia memperhatikan Amanda meskipun Amanda belum melihatnya. Braak! Seorang laki-laki tanpa sengaja menabrak bahu Arka. Laki-laki itu menoleh dan memberi gerakan seperti meminta maaf. Arka teringat jika ia pernah bertabrakan dengan laki-laki itu di kota tua. Arka mengangguk tanda memberikan maaf. Namun kemudian, ia melihat sebuah foto yang berada tepat di sisi kakinya. Agaknya laki-laki itu tadi telah menjatuhkan foto itu tanpa sengaja. Perlahan Arka pun menunduk lalu mengambil foto tersebut. Dan betapa terkejutnya ia, ketika menyadari jika foto tersebut sama dengan foto yang ia temukan di laci kamar Amanda. Arka mengangkat tubuhnya dan melihat ke arah si laki-laki yang kini sudah berada tepat di depan Amanda. Dengan mata mereka yang saling bertemu satu sama lain.